cabai resah menyusul maraknya aksi pencurian cabai. Seorang nasabah bank kehilangan uang tabungan senilai 1,4 miliar lebih. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Petani cabai di Desa Menemeng, Lombok Tengah resah menyusul maraknya aksi pencurian cabai. Petani cabai di Dusun Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah diresahkan dengan aksi pencurian tanaman cabai. Cabai yang masih berada di pohonnya ini amblas dipetik pencuri sepekan lalu dan pelaku diduga melancarkan aksinya pada malam hari. Sebelumnya para petani akan memanen cabai mereka pada pagi harinya. Ironisnya cabai lebih dulu dipanen oleh kawanan pencuri. Kondisi ini pun merugikan petani terlebih dengan harga cabai yang kini mahal. Padahal cabai yang hendak dipanen tersebut diperkirakan berjumlah hampir 30 kg. Namun karena dirampas pencuri, petani hanya dapat memanen 15 kg cabai. Lantas kondisi ini membuat petani resah, tak hanya dengan kondisi cabai yang rusak akibat hujan. Kini petani diresahkan dengan aksi pencurian cabai. Baru diikul, air kemisnya 15 kilo kan. Sisen telang. Itu kan targetan deke lebih telang dase ya tuh mau mulai jeluna kan. Ngasih duit masak nanen mulai nedang kan duit ini lagu. Atau ngodak toak nu simbau. Selapu nih bau jadi. Kira kerugian Pak? Pira sekilo? Kesan jual wina di seket 2. Ende takut dan lalu tetap sana lu pano tunggu jari tetap telah ngarak. Tetap tunggu ya. Uli nyebut le dalam sebia jauh beras tu cengemi. Kemalam ya. Uli jauh kandu atau Seberempian wayan girang tepaling nih. sekitar jam 3 Malam ya. malam. Denara waktu Kadang siang. ngaji. Akibat kejadian ini tak sedikit petani yang memilih menginap di sawah mereka untuk mengantisipasi adanya pencurian cabai kembali. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang nasabah Bank Anjas Murdianto melapor ke Otoritas Jasa Keuangan NTB menyusul hilangnya uang tabungan senilai 1,4 miliar lebih. Korban Anjas Murdianto didampingi penasehat hukumnya Nurdin Dino mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan NTB untuk melakukan pelaporan hilangnya uang tabungan di rekening sebesar 1,4 miliar lebih. Anjas menuturkan peristiwa hilangnya tabungan terjadi sekitar akhir Desember 2021 dan dirinya telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak bank, namun hingga saat ini tidak mendapatkan penyelesaian yang baik. Nah, ini kita mau mengurus, kita mau komplain itu uang yang saya tabung itu mau saya ambil, nah, tiba-tiba sudah tidak ada di rekening. Berapa uangnya hilang? Sekitar 1,4 sekian, 1,468 kalau nggak salah. Miliar? Miliar, 1,4 miliar. Itu hilangnya di mana? Rekening saya buka di Bank NTB Praya, tapi pencairannya di Bank Pejanggih tanggal 29 Desember. Mana sikap Bank NTB kemarin kita sebagai kuasa menghormati dari pihak bank bahwa kita akan dipertemukan para pihak, baik itu yang mengeluarkan uang maupun yang mengambil uang. Tapi ternyata hari ini tidak ada, jadi diserahkan oleh kuasa hukumnya. Ya saya tentu kecewa dong, berarti pihak Bank NTB itu tidak pegang komitmen. Terpisah legal Bank NTB Syariah Arif yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan telah ada mediasi secara kekeluargaan namun hasilnya deadlock. Bahkan pihak Bank NTB menegaskan ingin menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur hukum. Hilangnya uang nasabah atas nama Anjas Mudiarto sebesar 1,4 miliar lebih juga terkait dengan kejadian hilangnya buku tabungan
dan KTP pemilik, dan belakangan menurut keterangan pihak bank ada oknum yang telah melakukan penarikan uang tersebut menggunakan surat kuasa pengambilan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan di Kota Mataram akan segera ditertibkan karena menggunakan marka jalan dan hak pejalan kaki. Terhitung per tanggal 22 Juni 2022, PKL yang berjualan di atas trotoar di Kota Mataram akan segera ditertibkan aparat gabungan. Sebelum penertiban, aparat gabungan kembali turun ke para pedagang untuk melakukan pemberitahuan terkait penertiban PKL. Sejumlah PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Majapahit misalnya sempat terkejut dengan kedatangan aparat gabungan dan berusaha mengamankan barang dagangan milik mereka. Namun petugas yang mendapati mereka berusaha memberikan teguran dan peringatan kepada para PKL untuk memindahkan atau membongkar sendiri lapak dagangannya hingga batas waktu yang diberikan yakni pertanggal 22 Juni 2022. Sejumlah PKL berdalih baru saja memulai usaha mereka dan ada yang mengaku mengontrak lapak dari oknum anggota. Disuruh mundurin atau gimana tadi? Bersih semuanya. Oh, bersih semua. Tapi dari saya Dikasih batas waktu enggak sih? ya sampai tanggal 22. Di mana, Pak? Mau jualan di mana terus? Mana kan bingung kalau kayak gini? Nggak tahu, bingung. Udah lama jualan di sini? Udah Baru aja berapa bulan orang jualan di sini. Oh, berani bangun di atas trotoar, Bu? Nggak saya yang punya, Pak. Siapa yang Pak punya? Gatot yang punya. Oke, Pak Gatot itu siapa, Bu? polisi ini yang Oh, punya polisi. Pol PP. Kalau saya Pol PP enggak. juga yang punya. Ya, Pol PP juga yang punya gitu. polisi. Oh, polisi. Pak Gatot polisi dia. Pak Gatot mana? Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Mataram Gede Hari menjelaskan upaya penertiban PKL yang menggunakan trotoar jalan masih terus dilakukan hingga batas akhir tanggal 22 Juni 2022. Dan jika para PKL tidak membongkar sendiri lapak miliknya, maka akan dibongkar secara paksa oleh petugas. Sebelumnya sudah pernah himbauan untuk di sisi utara, Pak. Masyarakat yang menggunakan ruang milik jalan, trotoar, kita himbau untuk tidak lagi menempatkan barang-barang dagangan dan segala macamnya di trotoar. Ada punishment dan nanti ketika himbauan tidak Pada saat ditaati? penertiban tentunya nanti langsung ditertibkan. Penggunaan marka jalan atau menggunakan trotoar untuk aktivitas berjualan tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan atau regulasi yang ada. Pemerintah Kota Mataram melalui tim penertiban akan melakukan tindakan tegas dengan membongkar paksa lapak-lapak PKL hingga batas waktu yang ditentukan berakhir. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.